Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah teman-teman, apa kabar semuanya? Saat ini kita bisa ketemu lagi di channel Dakwah Pejuang Hidayah. Kali ini tentu saja bersama guru kita Habib Ali Ridho bin Ahmad Assegaf. Kita kangen sih sebetulnya sama teman-teman semua juga. Udah lama kita nggak take nih. Semoga teman-teman selalu Allah kasih kesehatan ya, dan semoga semakin semangat dalam menuntut ilmu. Kita langsung aja sama Bib Ali ya. Assalamualaikum Bib Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bib? Sehat Bib? Alhamdulillah sehat. Kita udah lama nih Bib nggak take video ini. Karena kesibukan atau? Karena kesibukan kelihatannya ya Bib. Ini personil kita alhamdulillah udah pada sibuk sekarang kelihatannya. Alhamdulillah berkahnya dakwah, berkahnya ikut. Allah kasih jalan keluar. Amin alhamdulillah. Ini alhamdulillah kita sekarang ada tempat baru Bib. Jadi ya masya Allah. Ini ada yang, ya alhamdulillah deh, ngasih tempat nih. Kita ada tempat sendiri, sekarang teman-teman Dakwah Pejuang Hidayah punya tempat sendiri nih. Kita alhamdulillah sih, karena respon dari teman-teman bagus, kita semakin semangat lagi nih. Makanya semoga dengan tempat yang baru, suasana baru, lebih baik lagi ya Bib. Amin ya Rabb. Dan teman-teman jangan lupa, lonceng sama subscribe-nya dipencet terus pokoknya. Bib, kali ini kita membahas masalah puasa nih Bib. Nah, pertanyaannya gini Bib, apa sih puasa itu Bib? Baik pengertian dari segi bahasa ataupun dari istilah itu Bib. Kalian bisa jelasin? Naam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puasa, sebentar lagi kita akan masuk bulan puasa Ramadan. Yang mana puasa Ramadan ini adalah puasa yang istimewa. Puasa Ramadan ini adalah puasa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan, kutiba ay furida alaikum. Telah difardukan kepada kalian puasa sebagaimana zaman-zaman terdahulu supaya kalian bertakwa. Maka puasa ini adalah ibadah badaniyah. Jadi ada namanya ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah. Kalau ibadah maliyah itu ibadah yang kita beribadah dengan mengeluarkan harta benda. Seperti zakat. Ini ibadah maliyah. Ada lagi badaniyah seperti puasa, seperti sholat, dan juga ada ibadah maliyah wa badaniyah, mustarikun bainahuma. Jadi antara ibadah badan dan uang ini digabungkan, yaitu seperti ibadah haji. Nah, puasa adalah ibadah badaniyah yang mana dikatakan di dalam kitab-kitab fikih secara lughah, puasa itu artinya imsak, yaitu menahan. Oke. Jadi orang yang dia berpuasa, dia harus menahan dirinya. Secara istilah yaitu al-imsak anil mufattirat fi waqtin makhsusat, yaitu menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa di waktu-waktu tertentu. Hal-hal yang membatalkan puasa nanti kita akan bahas secara detailnya di pertemuan yang akan datang insyaallah. Salah satunya seperti makan, minum, jima. Di waktu yang tertentu, yang telah ditentukan, yaitu dari ba'da subuh sampai maghrib terbenamnya matahari. Jadi puasa itu adalah ibadah yang kalau para dokter mengatakan sangat baik untuk tubuh. Ibadah yang kalau secara kesehatan dokter mengatakan sangat baik untuk tubuh. Maka kita temui orang-orang itu kalau dia mau operasi, mesti sama dokter disuruh puasa 1 hari. Iya betul. Karena apa? Agar tubuhnya itu netral. Orang yang dia punya gula yang tinggi sama dokter mesti disuruh puasa agar gulanya stabil. Bahkan dikatakan juga oleh para kedokteran, puasa adalah salah satu cara seseorang untuk awet. Jadi kelihatan lebih muda. Itu salah satunya caranya dengan puasa. Berarti ini kalau yang kemarin ada sedikit child free itu mungkin puasa aja kali. Puasa aja. Muda. Biar dia awet muda. Karena orang terkadang itu kelihatan tua,
bukan sebab hanya karena punya anak, tapi karena makanan yang dia makan. Iya betul sih. Kenapa orang-orang zaman dulu dia bisa kelihatan muda di usia-usia yang sudah lanjut, sedangkan di zaman ini masih umur 17, terkadang wajahnya udah tua. Wah. Di usia 20 kelihatan seperti umur 30. Ya karena tadi makanan yang dimakan tidak sehat. Betul. Karena emang ada yang bilang katanya apa kalau mau mengetahui keadaan perutmu lihat wajahmu katanya. Nah, Ada yang bilang gitu katanya. Ini saya pribadi kena juga sih. makanya Rasulullah sudah ngasih solusi nih. Iya. Barang siapa yang orang itu apa namanya mau tahu resepnya, ya. Resep kalau kamu kepingin jadi orang yang memiliki tubuh yang sehat, maka kata Rasulullah, bagilah perutmu menjadi 3 hal. 3 hal. Ya? 3 hal. Perutmu bagilah menjadi 3 bagian. Yang pertama, perutmu untuk kamu bernafas. Kedua, perutmu untuk kamu makan. Dan ketiga, perutmu untuk kamu minum. Oh. Jadi kamu bagi. Nafas sepertiga, makan sepertiga, minum sepertiga. Masya Allah. Kalau nggak dibagi ya nanti jadinya kekenyangan, kembung, Iya. sesak nafas setelah makan, kekenyangan. Itu karena dia tandanya tidak membagi dengan benar. Masya Allah, itu luar biasa sih ya. Maksudnya Rasulullah pun sudah memberikan itu pengarahan kasarnya Bib. Tapi untuk kalau mau tahu Bib, terkait histori atau sejarahnya puasa ini gimana sih Bib? Puasa itu adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah. 2 Hijriah. Yang mana sebelum adanya ibadah puasa, umat Islam memang sudah mereka beribadah puasa juga, tetapi puasa 3 hari setiap bulan. Oh, Jadi wajib puasa Ayyamul 3 Bid hari itu, Bib. setiap bulannya, Ayyamul Bid, dan Ayyamul juga puasa Asyura. Oh, Asyura. Nah, puasa Asyura yang mana ketika orang-orang Yahudi mereka berpuasa, maka Nabi bertanya, kamu puasa atas apa? Maka orang-orang Yahudi menjawab, kami puasa karena kami merayakan atas kemenangannya, keselamatannya Nabi Musa alaihissalam. Maka Rasulullah mengatakan, loh kalau gitu saya lebih berhak daripada kamu karena Musa adalah saudaraku. Maka di waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya untuknya berpuasa di hari Asyura. Tetapi untuk membedakan dengan kebiasaan orang Yahudi, maka ditambah dengan puasa Tasyu'a. Jadi tanggal 9, tanggal 10. Untuk membedakannya itu. Untuk membedakan daripada kebiasaan orang Yahudi. Kemudian pada tahun 2 Hijriah itu datang perintah untuknya puasa Ramadan, maka puasa lain menjadi sunnah. Oh, oke. Nah. Jadi untuk sejarahnya itu seperti itu ya Bib. Nah, Wah ini puasa ini menarik banget Bib, ini bahas ini Bib. Teman-teman ini pasti semakin penasaran ya. Ini kita ini baru awalan loh. Nah, biar teman-teman lebih penasaran Bib. Nah ini nanti kita akan next lanjut. Kita akan pembahasan terkait seperti apa sih manfaat puasa. Terus syarat-syarat puasa seperti apa. Ya kan kita kadang yang penting nggak mangan, nggak makan, nggak minum, tapi nggak sholat. la haula wala. Dan itu banyak saya temui. Lah iya, Bib. Jadi ini kebodohan kalau saya katakan. Kebodohan yang tersebar di zaman ini, yang mana Masya Allah, jadi orang-orang ini yang dilihat hanya sedikit-sedikit karomah. Sedikit-sedikit karomah, maaf. Ini karomah atau istidraj. Kalau dia dapatkan dengan tanpa ibadah, bahkan menentang Allah dengan tidak beribadah, itu bukan karomah. Maka itu yang harus kita antisipasi. Anak muda zaman sekarang ini harus berhati-hati. Jangan tertipu dengan orang-orang yang mengatakan yang penting hatinya yang beribadah. Masya Allah. Rasul, kekasih Allah, dikatakan dalam sebuah kisah sampai kakinya Rasulullah pecah-pecah. Sayyidina Aisyah yang melihat itu berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosamu, baik yang telah lalu ataupun yang belum terjadi? Maka Rasulullah menjawab, ya Aisyah, apakah aku ini bukan hamba yang tahu diri, tahu rasa syukur? Masya Allah. Rasulullah saja sholat, beliau puasa, bukan hanya hatinya tapi fi'lunya. Di akhir zaman muncul orang, anak puasa yang penting hatinya, sholat yang penting hatinya, ada kadzab, pendusta gitu.
Padahal ini kekasih Allah lebih Rasulullah itu. Jadi dia merasa lebih hebat daripada Rasulullah. Wah, yes. Benar nggak? Nauzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Barakallah, terima kasih banyak, Bib. Ini teman-teman semoga nanti dengan hal yang kayak gini, karena hal ini tuh sebetulnya sepele, Bib. Sering terjadi, ini bertahun-tahun kan, Bib. Cuman kenapa kok terjadi terus gitu. Lah ini mungkin perlunya ilmu, cuman yang bisa tersampaikan. Dan karena gini, salah satu Rasulullah itu kan Rasul kita gitu. Dalam arti dia suri tauladan. Kalau kita memang dibilang umatnya atau hambanya, maksudnya bagian dari umatnya, ya udah contoh aja gitu. Lah yang dicontoh nggak dilakuin, tapi ngaku. Terus gimana? Bingung nih. Ya itulah akhir zaman ya. Rasulullah mengatakan nanti ketika di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala itu akan mengambil ilmu. Makna mengambil ilmu itu bukan hanya ilmunya terus hilang, tapi biqabdil ulama, dengan mencabut ulama yang memang memiliki ilmu. Kemudian setelah itu orang-orang akan bingung, maka mereka akan mendatangi orang-orang yang mengaku ulama. Mengaku ulama. Fadallu wa adall. Dikatakan kemudian orang itu tersesat dan menyesatkan orang yang lain. Jadi bukan hanya sekedar ilmu, jadi ilmu yang rasikhun, ilmu yang memang menancap di hati. Memang perlu sih, itu basic kok. Awal mula gitu kan. Syariatnya kita seperti itu kok gitu. Wajib. Kita nggak tahu caranya sholat, kita nggak bakal tahu caranya puasa kalau kita nggak belajar. Nah itu, wah ini semakin seru sih sebetulnya. Cuma ini biar teman-teman penasaran sih sebetulnya. Biar nanti kita lanjut lagi aja. Insyaallah. Barakallahu jazakallahu khair, Bib. Terima kasih, Bib, atas waktunya. Semoga Habib semakin sehat. Amin. Allah kasih kemudahan, kelancaran. Amin. Kita bisa nanti tag lagi. Ya, semoga para pejuang hidayah semuanya dimanapun pemirsa selalu diberi kesehatan, kelancaran, kesuksesan, bisa menjalani ibadah puasa Ramadan kelak dengan semangat, dengan sukses, dan semoga hajatnya kabul. Insyaallah. Amin. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih. Sedikit informasi teman-teman. Jadi insya Allah mulai saat ini nama dakwah pejuang hidayah nanti kita ganti menjadi para pejuang hidayah. Nah, jadi ini teman-teman sekarang termasuk bagian dari para pejuang nih, Bib. Yang Kenapa diganti? Karena gini, Bib, kita ingin menyebarkan manfaat sebanyak mungkin ke semua golongan, semua lingkungan, agar teman-teman bisa merasakan seperti apa itu hasilnya, maksudnya ilmunya seperti apa yang dibawa, yang benar, yang baik, yang sesuai syariat, kan gitu, Bib. Gitu biar kita semua ayo deh saling memperbaiki dan kita saling mengingatkan, kan seperti itu. Sahih. Nah, alhamdulillah semoga nanti dengan ganti nama kita semakin baik. Nah, dengan nama para pejuang hidayah itu teman-teman bisa menjadi bagian dari kami. Untuk kita, ada yang bilang gimana, Bib? Hidayah itu dijemput, bukan menjemput. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman selalu Allah kasih kesehatan dan kemudahan. Jangan lupa teman-teman di subscribe, di like, di share, bagi ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.